Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Maya dimanapun Anda berada, pernahkah kita membayangkan dalam kehidupan kita betapa besar nikmat yang diberikan Allah kepada kita? Sejak kelahiran kita tidak punya apa-apa. Sejak kelahiran kita tidak membawa apa-apa. Dan sejak kelahiran kita hadir ke muka bumi ini, dilahirkan dari rahim ibu kita dalam keadaan tiada apa-apa. Tetapi kemudian setelah kita dilahirkan, dibesarkan dengan tumbuh kembang oleh orang tua kita, dari mulai kita lahir menjadi anak-anak yang lucu, yang cantik, kemudian menjadi remaja, lalu tumbuh kembang menjadi dewasa, sampai kita menjadi orang tua, menjadi nenek-nenek, kakek-kakek, sampai kita mengakhiri kehidupan di dunia yang fana, yang indah dan penuh pesona ini. Dari perjalanan hidup ini, tentu saja kita mencoba menghitung apa sebenarnya nikmat itu, dan seberapa besar Allah berikan nikmat itu pada kita. Nikmat itu adalah segala sesuatu yang diberikan dengan segala kekurangan dan kelebihan yang diberikan Allah sebagai sang khalik pada manusia sebagai makhluk. Sehingga dengan nikmat itu manusia dapat menapaki kehidupan ini dalam setiap tarikan napas, setiap langkah, setiap perjalanan hidup di dunia ini dengan indah, dengan kesejahteraan, dengan kebahagiaan. Maka itu banyak orang mengatakan nikmat itu adalah sehat yang diberikan Allah pada kita. Nikmat itu adalah ketika kita bisa beriman, bertakwa kepada Allah. Nikmat itu adalah terpenuhi segala kebutuhan rohani dan jasmani, lahir dan batin. Nikmat itu adalah terpenuhi segala kebutuhan ruh kita, jasad kita. Nikmat itu adalah ketika kita tetap hidup bersama Allah SWT. Ada satu nikmat yang sering diabaikan oleh manusia di dalam kehidupannya. Sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 103. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwanan. Dan Allah lah yang menyatukan hati kamu. Allah lah yang mengikat hati kamu. Allah lah yang memantapkan hati kamu. Sehingga kemantapan hati itu adalah merupakan sebuah nikmat yang diberikan Allah, yaitu berupa kamu hidup bersaudara dengan saudaramu, hidup bersaudara dengan sesamamu,
secara basoriah kemanusiaan. Hidup bersaudara dengan sesamamu dalam kehidupan watonnya, yaitu sebagai suatu bangsa, satu negara yang sangat variatif. Inilah nikmat itu yang sering diabaikan oleh makhluk manusia. Sehingga dengan mengabaikan nikmat ini, tidak sedikit mereka yang berada dalam wilayah konflik, di dalam organisasi, di dalam masyarakat, di dalam keluarga. Kenapa itu? Karena mereka mengabaikan nikmat Allah dalam bentuk bersaudara ini, yang diawali dengan penyatuan hati, yang diawali bingkainya hati dari Allah SWT. Ketika hati ini tidak dipelihara dengan baik, maka dia akan menebarkan berbagai konflik, menebarkan berbagai gosip, menebarkan intrik, fitnah dan adu domba. Sehingga dengan demikian dia kehilangan keindahan persahabatan, baik dalam kehidupan, dalam satu iman seagama, dalam etnik yang berbeda, agama yang berbeda, dalam satu bangsa, satu komunitas. Kenapa? Karena hatinya berada dalam konflik, hatinya berada dalam perpecahan. Maka itu dalam teori-teori modern dikenal ada namanya komunikasi internal. Komunikasi internal ini adalah komunikasi dengan diri sendiri, yaitu komunikasi seseorang dengan dirinya sendiri. Dia bisa dengan komunikasi ini menaklukkan dirinya, mengenali dirinya, menyadarkan dirinya, dan menempatkan dirinya secara terhormat di tengah orang lain. Dia bisa berdamai dengan hatinya, berdamai dengan pikirannya, sehingga dengan kedamaian itu dia tebarkan pada orang lain. Maka itu siapa saja yang tidak bisa berdamai dengan hatinya, dia tak akan bisa damai dengan orang lain. Dimanapun dia berada, pasti menebar kebencian, menebar kesombongan, menebar kezaliman, sehingga dia menjadi berbagai penebaran aura-aura negatif di lingkungannya. Maka dengan demikian, orang-orang seperti ini kehilangan nikmat yang diberikan Allah SWT. Maka itu, barang siapa yang bisa berdamai, berkomunikasi dengan indah dengan dirinya, dia akan bisa menebarkan kedamaian dan keindahan pesona kehidupan dengan orang lain, dengan umat, antar umat, dan antar bangsa yang hidup di dalam harmonisasi, dinamika, dan belantika keindonesiaan dan kebangsaan kita. Semoga nikmat ini selalu kita pelihara dalam kehidupan kita, dimanapun dan kapanpun Anda berada. Insya Allah berkah Allah diberikan pada kita semua. Insya Allah rahmat Allah dicurahkan buat kita semua. Insya Allah Allah ridho kita melangkah dan menapaki bumi Allah ini hingga maut datang menepati janjinya. Semoga Allah tetap bersama kita, insya Allah. Itba billati hiya ahsan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.